Ceritamu adalah realita hidup yang sebenarnya. Jadi kalau kita pengen ganti realita hidup kita yang mungkin saat ini tidak menyenangkan atau tidak sesuai yang kita inginkan, itu artinya kita harus mengganti gimana caranya kita menceritakan tentang diri kita sendiri. Jadi gini maksudku, kebanyakan orang itu sukanya kalau bercerita tentang dirinya sendiri ke orang lain atau curhat, itu selalu nggak jauh-jauh dari segala sesuatu yang bersifat terperangkap, terjebak, stuck, atau tidak worth it, tidak dicintai, atau sesuatu yang susah, tidak layak, tidak ada. Banyak sekali pokoknya. Ya pasti dingin di sini sekarang. So anyway, yang aku mau dari teman-teman itu mulai sekarang gimana caranya diedit ceritanya itu ya tentang diri sendiri dengan hanya 2 hal aja ya key pointnya, yaitu around freedom sama expansion atau berkembang. Semua manusia selalu ingin berkembang menjadi lebih baik. Terus semua manusia memiliki kebebasan yang seutuhnya dan kita memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kebebasan itu, baik itu kebebasan finansial, kebebasan untuk mencintai diri sendiri dan orang di sekitarnya atau binatang apapun yang di sekitarnya, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk apapun yang kita inginkan. Nah, dari sana kita akan melihat hidup kita pasti akan berubah menjadi jauh lebih baik. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com Lifestyle dan Entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar health, wealth, and style. Kali ini aku akan menceritakan gimana caranya aku bercerita tentang kehidupanku dari zaman single sampai akhirnya belum lama ini ya, dengan cara bercerita tentang diriku sendiri. Bagaimana cara aku menceritakan diriku sendiri seputar freedom sama expansion tadi itu ya, berkembang. Kita mulai dari waktu aku masih single. Waktu itu umurku sekitar 36 tahunan dan aku masih single nih. Semua orang di sekitarku selalu menceritakan sesuatu yang menakutkan, yang selalu terbatas, sesuatu yang susah, yang langka. Jadi intinya gini, aku kan kepengen cowokku tuh 10 tahun lebih tua dari aku, berarti dia umurnya sekitar 46 tahunan. Dan aku maunya dia itu single waktu itu ya. Dan dia harus ganteng, harus mirip artis inilah, artis itulah. Pokoknya susah intinya. Kriterianya itu saking detailnya dan jelas. Itu menurut teman-temanku, orang di sekitarku itu kayak sesuatu yang tidak mungkin, susah, langka, ya balik lagi ya kata hal tadi. Cuma aku percaya banget bahwa universe itu awesome, unlimited, segala sesuatunya itu pasti terkabulkan, pasti ada, pasti bisa. Dari sana tugasku itu cuma satu, gimana caranya aku bisa mensejajarkan dengan orderanku itu tadi ya. Orderan cowok yang luar biasa itu tadi kan. Nah, nggak lama setelah aku mensejajarkan diriku dengan apa yang aku inginkan, alias kalau diartikan secara gampang itu kalimatnya, bikin gimana caranya aku selalu berada di high vibrasi atau vibrasi yang tinggi. Nah, alias selalu senang, dibawa happy, dibawa bergembira aja, dibawa nyantai. Nggak lama dari sana aku bertemu dengan bapaknya anak-anak. Terus nggak lama dari sana aku juga mulai hamil kan, mulai akan memiliki keturunan. Terus nggak lama dari sana kita punya bisnis bareng nih, aku sama bapaknya anak-anak. Itu bisnisnya meledak. Grabs a fire. So intinya gini, ketika aku berada di vortex, kalau istilahnya Abraham Hicks ya, atau ketika aku merasa bahagia, falling in love, segalanya itu ya memang di situ kan frekuensinya kan. Jadi apa saja yang aku minta, mau anak lah, aku maunya cewek nih waktu itu. Beneran anaknya cewek, padahal waktu itu aku sempat divonis nggak bisa punya anak kan. Nah ternyata aku punya anak, terus nggak lama lagi, nggak repot lagi, nggak prosesnya nggak aneh-aneh, nggak pakai obat, nggak pakai macam-macam. Cuma hanya aku berada atau aku falling in love kan sama banyak anak-anak, dan kerjaannya kita itu honeymoon mulu.
Nah, waktu itu kita masih suka tinggal di Bali. Cuma karena aku mikir gini, karena aku punya keluarga nih sekarang, jadi aku pengen punya rumah atau tempat yang lebih besar. Akhirnya kita pindah ke Jakarta. Nah, setelah pindah ke Jakarta, kita juga mikir kan, waktu itu kita juga udah tinggal di Kanada. Jadi kita pengennya tuh Jakarta iya, di Kanada iya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk bolak-balik. Can you put this in sampah? Oh, Lisa? Put it in sampah kali. Good girl. Thank you. Give me 5. Good. Give me 5 again. Good. Bye-bye. Dingin guys. Kelihatan uapnya nggak kayak orang ngerokok ya. Terus 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Kanada, terus nanti bolak-balik. Terus waktu itu kita menggunakan business class karena lama banget kan kalau dari sini ke Indonesia itu sekitar 24 jaman ya pesawatnya. Kadang 36 jam, tergantung lah berapa lama kita transitnya kan. Bedanya kalau kita pakai bisnis itu nggak terlalu capek, satu. Terus kita nggak pakai ngantri, terus masuk lorongnya itu enak ya. Golongan jalur kiri ya, bukan jalur kanan. Terus anak-anak juga waktu itu ada anak juga kan, mulai ada anak. Nggak cuma satu, jadi kita borongan. Punya anak satu, terus punya anak lagi. Karena kita mikirnya anak satu itu lebih repot untuk dijagain. Jadi anak dua mereka bisa saling menjadi teman ya, menemani, jadi nggak harus mamanya harus ngomong terus kan, atau papanya kan, jadi kita bisa berduaan, anaknya juga bisa berduaan sama adiknya. Dari sana kita benar-benar hidup yang wah atau besar ya, mewah-mewahan, rumah juga besar, di mana-mana besar, terus kita pergi ke sini ke sana itu juga harus pesawat itu harus yang paling bagus kalau bisa, terus kelasnya juga paling bagus. Tapi yang nama itu kan expansion, terus freedom ya, jadi kita ngomong ke diri sendiri seputar itu kan, bahwa aku memiliki kebebasan dalam segi finansial, aku bisa kok untuk ngebayar seperti ini, bergaya seperti ini. Tapi kemudian kita memutuskan untuk ini yang lain lagi nih, melakukan freedom yang beda. Nah, freedom yang dimaksud di sini adalah karena gini, ketika kita memiliki 2 rumah, 2 tempat, terus kita harus di sana harus ada yang jagain, terus di sini harus dijagain, harus bayar listrik di sana, harus bayar pokoknya ternyata banyak beban juga akhirnya ya, ujung-ujungnya banyak yang terlalu dipikirkan. Jadi yang kita inginkan kemudian adalah sebuah freedom yang kita lebih simple, nggak terlalu wow besar, harus begini harus begitu. Banyak teman juga waktu itu, cuma ya itu tadi, kalau banyak teman kan banyak hal yang harus dipikirkan, banyak energi yang harus dikeluarkan. Harus begini harus begitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk memiliki kebebasan yang sesungguhnya, jadi lebih ke minimalis. Akhirnya kita lepaskan itu semua tempat yang kita miliki, barang-barangnya juga kita lepaskan. Jadi waktu itu kayak mobil, furniture, terus pokoknya alat-alat rumah itu aku kasih ke orang tuaku. Terus yang di Kanada aku masukin ke storage itu kayak kos-kosan tapi untuk barang-barang aja. Nah, mungkin teman-teman sering lihat aku di yang berwarna-warni ya, kayak kios-kios itu namanya storage atau tempat menyimpan barang-barang. Akhirnya kita simpan semua barang yang kita miliki di Kanada di tempat itu, dan kita memutuskan untuk traveling. Jadi kita mau bebas, mau kalau suka di satu tempat ya kita mau tinggal di sana selamanya. Kalau misalnya udah bosen kita pindah lagi kayak gitu kan. Awalnya sih kita tinggal di hotel, di resort ya. Dari resort satu ke resort lainnya. Cuma lama-lama bosen, akhirnya kita membeli RV atau rumah motorhome ya. Recreational vehicle kalau di sini istilahnya begitu. Kalau di Indonesia mungkin dibilangnya rumah berjalan ya, atau motorhome. Dari sana akhirnya kita memulai adventure kita. Nah, expansion yang dimaksud di sini adalah skillnya kita ya, atau pengetahuan kita seputar hidup sederhana. Terus hidup di dalam rumah mobil atau camper van itu ternyata jauh berbeda dari hidup di dalam rumah normal ya. Banyak sekali yang harus aku pelajari. Pokoknya 180 derajat. Intinya beda banget.
Anyway, it's so cold. Girls, let's go home. It's too cold now.